Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi ya teman-teman. Nah, di video ini kita lanjut lagi bahas soal KSN yang tahun ini bagian keempat. Ini nomor 16 sampai 20. Kita lihat seperti apa dan sekali lagi silakan jawabannya didiskusikan dengan teman, dengan guru karena jangan hanya terpaku dengan apa yang menjadi hasil analisa saya gitu ya. Oke. Kita lihat nomor 16. Nah, ini soalnya sama dengan yang kayaknya saya sudah bahas di prediksi soal di video yang lalu gitu ya. Jadi kalau pernah membuka videonya, kayaknya bisa jawabnya benar gitu. Dalam industri penambangan batu bara itu hubungan yang benar antara kualitas batu bara dan kondisi lingkungannya apa ini. Makin dangkal lapisannya makin tinggi kualitas, makin dalam lapisan batu bara makin tinggi, makin terekspos lapisan batu bara makin tinggi, makin banyak organisme lapisan batu bara makin bagus, makin sedikit lapisan batu bara makin tinggi. Jadi batu bara itu kan dari kalau di Indonesia kebanyakan dari ini ya, gambut ya, dari gambut. Oke, ini saya akan coba qualification proses. Batu bara itu kan dari gambut organik ya, dari tumbuhan organik. Ada yang dari sisa tumbuhan zaman karbon ya, zaman dulu gitu kan. Ada yang dari gambut. Nah, ini ya, jadi prosesnya itu dia melalui tahapan ini, nah, ini ya, speed swim gambut. Nah, ini dia seiring bertambahnya waktu, dia kan karena tekanan ya, perubahan tekanan. Nah, tekanan tinggi itu kan di dalam bumi ya, makin bawah permukaan tanah tekanannya makin besar, maka itu makin bagus. Nah, ini ya, semakin dia terpresur, maka dia makin bagus. Jadi batu bara paling mudah itu namanya pit ya, gambut nih. Tanah gambut nih kalau orang Kalimantan, orang Sumatera tahu. Kemudian nanti ketekan terus jadi brown coal ya. Nanti dari subbituminus ya, ada bituminus, nanti antrasit paling mahal itu. Nah, ini. Nah, ini nah ini ya. Ini lignit, jadi lignit itu batu bara muda ini. Ada subbituminus, bituminus, antrasit paling mahal nih. Jadi kalau ada pertanyaan nanti batu bara dengan kualitas paling bagus apa? Ini antrasit. Kalau paling rendah itu lignit. Nah, jadi ini apa yang menyebabkan itunya? Nah, ini apa tekanannya ya, makin tekanannya makin besar, makin dalam, berarti di makin dalam ya. Makin dalam kan makin tertekan ya. Makin bagus nih mengkilat. Ini kalau masih serbuk-serbuk organiknya ketahuan kan, akar-akar tumbuhannya masih kelihatan. Ini tadi ya, pit gambut, lignit, bituminus gitu. Jadi kamu lihat kata kuncinya ya, ini banyak tuh. Pressure and head, tekanan. Jadi tekanan tinggi itu terjadi di dalam bumi kan, di dalamnya. Ini genesanya ya. Ini kata kuncinya. Udah banyak nggak cari ya. Plototin ya, satu persatu gambarnya tuh. Kamu cek di gambar nanti banyak. Nah, ya, nih tumbuhan swam apa rawa ya, kemudian ketekan, ada perubahan kulit bumi ya, macam gambarnya tuh lapisan batu bara di bawah. Ini karena tekanan. Ini prosesnya. Nah, ini kamu ketik how call wasp juga sama. Kamu cari deh, baca dengan sama banyak banyak gambarnya bagus tuh, gambar yang dari luar negeri itu bagus-bagus ya. Dan bisa dipahami kok gampang ya. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya pastilah yang ini yang dalam. Karena tekanan makin bagus, makin tinggi. Lanjut ke nomor 17, lihat ya. Pernyataan yang tepat terkait perbedaan antara sel gas dan konvensional gas jika ditinjau dari lokasi ekstraknya. Lokasinya ini ya, kata kuncinya. Yang A, sel gas diambil dari lapisan batu serpi. Sel itu serpi ya. Sementara konvensional gas dari batu pasir ya, sandstone yang berdampingan dengan minyak. Sel gas memiliki komposisi yang energi besar dibanding konvensional gas. Sel gas diambil pada daerah lim lipatan, sementara konvensional gas pada daerah crash lipatan. Sel gas hanya dapat ditemukan pada struktur sinklin, sementara konvensional gas hanya dapat ditemukan pada struktur antiklin. Kemudian
sel gas hanya ditemukan dalam bentuk cair, sedangkan konvensional gas dalam bentuk gas. Oke. Ini geologi apa sih? Sumber daya ya, mineral. Nah, coba kamu klik ini deh, sel gas trap. Nah, ini ya. Jebakan minyak, jebakan minyak. Jadi minyak bumi dan gas itu selalu berasosiasi ya. Dia jadi kalau ada minyak pasti ada gas. Nah, jadi si ini sekedar pengetahuan, ada beberapa jebakan minyak ya. Jadi yang konvensional itu yang sudah terjebak, jadi tinggal menggenang, kita tinggal ini ngambil gitu kan. Kayak ini ada jebakan anti clean, ada patahan ya, ada stratigraphy, ini ada kubah garam ya, slalom. Kamu cek ini ya. Nah, ini konvensional, tinggal ngambil gitu kan. Ya, jadi ini ya contohnya. Nah, ini kan. Nah, ini yang konvensional ya. Minyaknya sudah migrasi, jadi ya sudah di lapisan ini anti clean kan. Nah, kemudian ada juga yang tipe yang ini sel-sel itu dia dari batu serpih. Ya, jadi coba kita coba lihat. Nah, ini ya, jadi dia itu ada di tidak seperti konvensional, tapi dia itu di lapisan batu serpih. Jadi dia gini, jauh di dalam ya, jauh. Ini shale gas extraction. Nah, ini ya, jadi dia itu ke dalam sekali ya. Gitu. Nah, jadi dia bukan di cebakan minyaknya, jadi di lapisan batu selnya, serpihnya gitu kan, di ekstraknya. Nah, tadi kita lihat ini gambarnya belum muncul. Nah, ini yang konvensional ya. Jadi dia minyak dan gasnya sudah di sini. Nah, ini yang sel tuh di bawah. Gitu. Nah, ya ini. Nah, tadi si jawabannya itu kan ini juga saya agak bingung ya, ini kan sel layer ya. Tuh. Nah, ini ya. Kan ditanya lokasinya ya, lokasi. Apakah ini sel gas diambil dari batu serpih, lapisan batu serpih, lokasi bukan ya? Kalau ini menunjukkan lokasi lapisan batu serpih, ya ini jawabannya. Karena kalau misalkan sel gas hanya ditemukan di atik struktur sincline dan konvensional gas pada struktur anticline, bukan hanya di anticline aja kan tadi ya. Kalau yang si konvensional kan ada di struktur patahan ya, ada anticline, ada yang unconformity, ini ada reef, macam-macam. Jadi yang konvensional gas itu ya, si cebakan minyak itu bukan hanya di anticline. Nah, ini anticline salah satunya. Ini ada yang stratigraphy, ada yang patahan ya. Gitu. Kayaknya sih bukan yang ini. Mungkin lokasi batu serpih ini kali ya. Jadi lokasinya ada di lapisan batu serpih gitu. Ini kurang yang besar ya. Enggak. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya lapisan batu serpih di sini. Gitu kan. Nah, ini ya, gas rich shale. Ini kan yang konvensional, jadi dia sudah migrasi si minyak gasnya ke sini ke anti clean ya, di bakar anti clean. Kalau ini sama juga. Kalau sandstone di bawah, sandstone di bawah. Jadi lokasinya lokasi terdapat lapisan batu serpih. Mungkin itu ya. Tapi kalau ini anti clean nah, kalau sincline bukan ya. Gitu kan. Karena tadi di gas yang konvensional itu nggak hanya di anti clean ya tadi. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah yang ini lim lipatan dan crash lipatan gas. Bukan lipatan aja ya, kalau yang tadi kan gas minyak itu bukan hanya di lipatan, dia tuh ada di patahan juga kan ya. Jadi bukan hanya di struktur lipatan. Ya. Kalau ini struktur lipatan ya kan. Tapi kalau tadi kan ini ya, ini lipatan. Nah, kalau tadi kan ini ada yang patahan ya kan. Nah, ini ada cebakan dalam bentuk patahan ya. Nah, ini yang patahan ya, ini anti clean, ini yang stratigraphy, ini yang kubah garam gitu. Coba kamu buka ya ini ya. Nah, ini cebakan minyak, tipe cebakan minyak ya, ada yang anti clean, ada patahan, stratigraphy. Ini yang konvensional ini. Ini contohnya juga ya, sama, ini patahan. Nah, ini di sini minyaknya gitu. Ini gasnya, ini minyaknya. Dia selalu berasosiasi ya, minyak dan gas itu. Oil water, karena kan kamu
taruh minyak di air kan pastinya minyaknya di atas ya, karena massa jenisnya lebih berat air itu kan ya. Dicoba baca ini ya. Kalau saya sih lebih ke mungkin mungkin ke ini ya, yang A mungkin ya. Coba nanti dicek lagi ya. Ini saya belum update kunci jawabannya. Silakan nanti di eh, cek lagi. Nah, ini gambarnya ya. Ini saya belum update, nanti saya coba update ya. Jawabannya kalau saya cenderung ke A. Kemudian yang 18, permasalahan utama dalam pemanfaatan SDA nuklir itu zat radioaktif ya. Dampak limbah reaktor nuklir itu apa? Kayaknya tahu ini. Limbah reaktor memicu masalah kesehatan ya, ada kasus leukemia, mutasi DNA. Mutasi genetik tumbuhan dapat membuat tumbuhan menjadi karnivor hewan, bahkan hewan-hewan yang kompleks. Pengolahan limbah nuklir memerlukan teknologi canggih. Kasus wabah tertentu seperti influenza merebak, bla 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 gitu kan. Kemudian tidak berdampak spesifik maupun signifikan bagi lingkungan. Oke. Ini mah sering muncul di TV juga ya. Jadi kalau limbah reaktor kan banyak memicu kesehatan krusial ya, berbahaya kayak ini kasus kanker leukemia ya, kanker darah sampai mutasi DNA kan. Kamu kalau baca yang orang-orang yang selamat dari bom Hiroshima Nagasaki itu kan hidupnya memang hidup, tapi kan dia jadi aneh-aneh tuh bentuk wajahnya ya, kemudian kulitnya ada yang matanya hilang dan lain-lain kan, itu ya itu mutasi DNA gitu, itu dari ini kebocoran yang nuklir itu, radiasi nuklirnya. Sama juga kalau reaktor nuklir pembangkit listrik PLTN itu bahayanya di sana kalau bocor tuh kayak gitu ya. 19, Indonesia itu daerah yang potensi pengembangan energi terbarukan panas bumi yang geothermal. Namun pemanfaatannya sangat sulit bila ditinjau dari kondisi geografisnya. Karena apa? Coba ya, biaya rekayasanya sangat besar mengembangkan infrastrukturnya. Kesulitan teknologi dalam mendeteksi titik-titik panas. Jumlah potensi panas bumi besar namun tersebar di banyak titik sehingga tidak banyak titik yang bersifat ekonomis untuk dikembangkan sebagai energi pembangkit listrik. Sumber daya manusia yang masih tidak terlalu tinggi. Kondisi wilayah aglomerasi potensial ada di pulau-pulau tertentu sehingga tidak dapat terjadi pemerataan. Oke. Geotermal itu kan dari panas bumi ya. Dia panas bumi itu berasosiasi dengan gunung api. Ya, gitu. Kemudian, apakah setiap gunung api itu berpotensi jadi energi geotermal? Kelihatannya kalau kita lihat, oh iya itu gunung api ada panasnya, tapi enggak ya. Jadi si geotermal itu hanya bisa dieksplorasi pada wilayah tipe cekungan. Ya, contohnya Kamojang ya, Kamojang geothermal. Ya. Oke. Jadi si ini geothermal itu tidak bisa kamu buat di gunung api kerucut gitu yang strato gitu ya, bukan ya, tapi jadi dia harus di ladang panas bumi yang sifatnya kecekung gitu. Dan tidak semua wilayah Indonesia punya cekungan yang bisa berpotensi untuk dijadikan PLTG ya, pembangkit listrik tenaga geothermal. Ini kayak ini ya, ini yang Kamojang ini, PLTG Kamojang. Dia kan bukan gunung api yang gitu ya, tapi kan itu dia cekungan, jadi tipenya cekungan. Jadi bukan gunung api kerucut gitu ya. Misalkan gunung api kerucut ya strato volcano gitu kan. Nah ya, kamu buat geothermal PLTG di sini ya, misalkan kaki lereng gunung api ini, bukan ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, jadi si PLTG itu dia dibuat instalasinya hanya di lokasi yang tipenya itu kayak katel, tahu nggak? Kamu katel tahu apa sih? Wajan ya. Geomorfologinya kayak wajan gitu jadi ya. Nah, jadi bukan di gunung api yang kerucut. Jadi itu dia itu ya yang C mungkin ya, yang C ini ya. Jadi tidak semua bersifat ekonomis gitu yang titik-titik geotermalnya itu ya. Jadi jangan salah ya, kamu kalau ditanya kenapa tidak semua gunung api dibikin aja PLTG, bukan yang kerucut tipe gini, dia harus yang tipe cekungan ya gitu. Jadi cekungan ya. Satu lagi misalkan dia PLTG wakil secure ini kan. Nah dia itu tipenya cekungan ya. Jadi bukan
Ini kan cekungan ya, bukan yang dikerucutnya ya gitu ya. Nah, jadi memang nggak semua, tidak semua berpotensi ekonomis gitu ya. Nah, ini kan tipenya tipe cekungan. Itu cekungan, bukan gunung api strato gitu ya. Ngerti ya? 20. Fenomena mengeringnya Laut Aral di Asia Tengah merupakan bencana lingkungan terburuk dalam sejarah modern. Kenapa terjadi pengeringan? Apakah pemanasan global, pembangunan drainase Laut Aral ke Kaspia, pengambilan besar-besaran oleh masyarakat untuk domestik, proyek irigasi ambisius pemerintah Uni Soviet masa lalu untuk mengalihkan air dari sungai Amyudharma, Sirdharma untuk kepentingan pertanian, proyek pembendungan sungai Ob dan sungai Volga. Oke. Saya cek di Wikipedia dan lain-lain, ketemu atau di Britannica, kamu cek aja pasti tahu ya. Ini gara-gara proyek. Nah, ini Danau Laut Aral. Kamu cek aja di Google Map, Google Earth ya. Jadi ini tuh dulu danau bisa disebut laut yang di daratan. Nah, ini dulu di zaman tahun 60-an Uni Soviet tuh membangun buat proyek irigasi raksasa ya. Termasuk 20 mil kanal, 45 bendungan dan lebih dari 80 waduk. Ini untuk mengairi ladang kapas gandum di Kazakhstan, Uzbekistan. Tapi irigasinya bocor, tidak efisien. Jadi sungai-sungainya terkuras menjadi aliran kecil, kemudian dalam beberapa dekade ini menyusut lautnya itu ya. Menyusut hanya tinggal ini danau kecil, volumenya jadi hanya 1/10-nya dari ukuran asli. Dan memiliki kadar salinitas tinggi ya karena penguapan tinggi. Jadi hilang airnya, disedot oleh irigasi ya. Ini jadi bencana lingkungan. Ini mungkin karena master plan-nya tidak akurat ya zaman dulu. Ya gitu. Nah, jadi ini Laut Aral ini memang pengetahuan geografis, sejarah ya. Harus dicek di Google. Oke. Jadi sekian untuk bagian keempat nomor sampai 20 ya. 16 sampai 20. Nanti dilanjut lagi ya. Mudah-mudahan bisa sama banyak sampai dengan KSN tingkat provinsi. Nanti saya coba bahas deh soal-soal terutama yang esai ya. Jangan lupa untuk subscribe aja, nyalakan loncengnya supaya nanti update terus ya dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.